Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, silakan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Dan silakan untuk mempersiapkan diri untuk presentasi, kemudian filenya sudah siap di share screen. Namun sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama ya untuk mata kuliah analisis farmasi, sediaan cair dan semi padat untuk kelas A3 ya. Jadi agenda kita yang pada pertemuan pertama ini adalah kita akan melaksanakan review materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya ya, di mana materi tersebut sangat penting lah ya untuk perkuliahan selanjutnya, di mana kalian sudah membahas pengantar lah ya, pengantar dari suatu analisis farmasi. Kemudian kalian juga sudah dikenalkan terkait dengan sampling ya, atau ada sesuatu yang dilakukan ya sebelum dilakukan suatu pengukuran ya, ada pra perlakuan sampel ya. Kemudian juga ada ekstraksi, karena ada suatu sampel-sampel yang memang harus diekstraksi terlebih dahulu sebelum dilakukan suatu pengukuran ya. Kemudian juga sudah dikenalkan beberapa analisis dan aplikasinya pada suatu sediaan cair dan semi padat. Dalam hal itu contoh sediaannya adalah emulsi dan suppositoria ya. Nah, oke, setelah presentasi nanti kita akan sedikit tanya jawab ya terkait dengan materi yang kalian sampaikan, kemudian akan saya jelaskan agenda untuk perkuliahan berikutnya. Oke, silakan boleh dimulai. Baik Pak, sebelumnya saya sebagai PJ akan membuka pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Hadi Kurniawan selaku dosen pengampu, dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Untuk presentasinya saya persilakan kepada Rafli yang baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pembaca pertama. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan pertama itu arti penting belajar analisis farmasi. Nah, untuk mengetahui prinsip dasar analisis dan mengembangkan metode analisis obat, baik kualitatif maupun kuantitatif, secara spektroskopi maupun kromatografi, itu ada UV vis, fluorometri, IR, NMR, Raman, massa, serapan atom, AAS, ALS, ICP, kemudian yang kromatografinya itu TLC, HPLC, GC, elektroforesis, dan juga arti penting dari belajar analisis formasi ini juga dapat melakukan validasi atau verifikasi metode analisis dan mengkalibrasi instrumen. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri ada 5. Yang pertama itu definisi masalah, kemudian yang kedua yaitu pemilihan teknik dan metode analisis, kemudian yang ketiga itu pengambilan sampel, kemudian yang keempat yaitu perlakuan dan pengisian sampel, kemudian yang terakhir yaitu perhitungan dan interpretasi data dari analisis. Nah, untuk teknik pengambilan sampel itu ada 2. Yang pertama itu pengambilan secara random atau cuplikan acak, atau yang kedua yaitu pengambilan sampel secara representatif. Nah, untuk pengambilan sampel secara random ini dilakukan terhadap bahan yang homogen ataupun yang sama, misalnya larutan sejati ataupun base tablet atau ampul dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengambilan sampel representatif ini dilakukan terhadap bahan yang dianggap tidak homogen. Nah, sampel itu
harus diambil dari beberapa bagian yang berbeda dari setiap wadah, dan masing-masing sampel itu dicampur dan kemudian diambil secara random. Selanjutnya penyimpanan sampel. Jadi setelah kita memperoleh sampel dari berbagai tempat yang kemudian akan digunakan pada periode waktu tertentu, kita harus menyimpan sampel, tapi kita harus memperhatikan beberapa faktor, misalkan suhu, kelembapan, dan paparan atmosfer. Perlakuan sampel yang pertama, melakukan penghilangan kandungan air. Yang kedua, menimbang sebelum dan sesudah pemanasan karena akan berbeda hasilnya. Yang ketiga, memisahkan analit dari sampel dengan teknik pemisahan. Ada destilasi, sentrifugasi, ekstraksi pelarut, dan ada ekstraksi fase padat. Yang keempat, menghilangkan komponen matriks. Yang kelima, melakukan pemekatan pada analit. Nah, ini tadi teknik praperlakuan sampel yang ekstraksi itu. Ekstraksi ada 4, ada ekstraksi pada cair, ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi asam basa organik, dan yang keempat itu solid phase extraction, itu maksudnya ekstraksi fase diam padat. Masalah-masalah yang sering muncul pada ekstraksi cair-cair, misalkan contohnya yang pertama ada munculnya emulsi pada saat melakukan ekstraksi. Yang kedua ada analit terikat kuat dengan matriks, jadi tidak mau larut. Nah, kemudian ada analit memiliki kelarutan pada kedua fase pada ekstraksi pelarut. Yang keempat ada analit yang terdapat pada sampel plasma. Ini tahapan SPE atau solid phase extraction atau ekstraksi fase diam padat. Yang pertama pengkondisian, karena tadi fase padat kan, jadi kita harus aliri dulu dengan air. Kemudian retensi. Retensi itu maksudnya menghilangkan matriks yang tak suka pada fase padat. Nah, kemudian setelah matriks itu keluar, dilakukan pembilasan. Dan yang keempat itu pengeluaran analit jadi terpisah dengan matriks. Selanjutnya ini nih ada tugas dari Ibu. Suatu sampel air mengandung masing-masing 15 mg asam salisilat dan 10 mg asam benzoat. Tiap 20 mg dipisahkan dengan cara ekstraksi asam salisilat dengan kloroform. Diketahui rasio distribusinya 100. Yang ditanyakan, hitung efisiensi ekstraksi jika sebanyak 20 ml air diekstraksi dengan 10 ml kloroform. Yang kedua, hitung efisiensi ekstraksi jika sebanyak 20 ml air diekstraksi dengan 2 kali ekstraksi dengan masing-masing sebanyak 15 ml kloroform, totalnya 30 ml kloroform. Boleh lanjut? Terus ada pertemuan 2. Ya, bisa dijelaskan dulu tadi tentang jawaban dari tugasnya ya. Baik, sebentar, Kak. Jadi di sini E sama dengan ada 100 dikali dengan enggak sih, 100 ini distribusinya per distribusi plus VAQ per dibagi VORG sama dengan 100 dikali 100 per 100 plus 20 dibagi 10 tadi itu yang udah di soalnya sama dengan 10.000 per 102 maksudnya 10.000 dibagi 102 sama dengan 98,03. Terus ada yang jawaban kedua yang hitung efisiensi yang 2 kali ekstraksi itu sama rumusnya 100 dikali D per D ditambah FAQ dibagi FORG sama dengan 100 dikali 100 per 100 ditambah 20 dibagi 30 karena total kloroformnya itu 30 mili sama dengan 10.000 dibagi 100,66 sama dengan 99,34. Oke, VAG, VORG itu apa
artinya? VAQ kah? VORG. Bisa nggak didefinisikan apa artinya itu? Singkatan itu. Volume aqueous sama volume organik. Volume aqueous dengan organik ya. Oke. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya ada pertemuan 2. Pendahuluan. Obat adalah senyawa kimia. Sifat fisika kimia molekul organik seperti pKa dan koefisien partisi berperan aktif dalam penentuan teknik ekstraksi. Bentuk molekul obat mengandung beberapa gugus fungsional atau gabungan dari gugus fungsional senyawa organik, sehingga menentukan sifat kimia dan sifat fisika dari molekul obat dan berpengaruh terhadap perkembangan metode analisisnya. Sifat asam basa molekul obat. Obat merupakan molekul organik yang dapat berlaku sebagai asam lemah atau basa lemah. Konsep asam basa diutarakan oleh yang pertama ada asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius ini asam jika dilarutkan dalam air terurai menjadi ion hidrogen, basa jika dilarutkan dalam air terurai menjadi ion hidroksida. Terus yang kedua ada asam basa Bronsted-Lewis. Kalau menurut dia tuh asam tuh melepaskan proton, kalau basa tuh menangkap proton. Terus ada menurut Lewis nih asam tuh menerima pasangan elektron, sedangkan basa memberi pasangan elektron. Asam lemah tuh hanya sebagian saja dari molekul asam lemah yang bereaksi dengan air, akan menghasilkan ion H3O+. Terus kalau basa lemah tuh hanya sebagian saja dari molekul basa yang bereaksi dengan air, menghasilkan ion OH-. Boleh lanjut, Raffi? Disosiasi asam lemah dan basa lemah. Hitunglah pH asetat 0,1 mol dengan Ka asam asetat 1,75. Molar ya. Molar. Maaf Pak. Dengan Ka asam asetat sama dengan 1,75 dikali 10⁻⁵. CH3COOH, terus di sini kayaknya H+ plus CH3COO-. Nilai Ka-nya H+ dikali CH3COOH- dibagi sama dengan CH3COOH. Maka pH dapat dihitung dengan cara 1,075 dikali 10⁻⁵ sama dengan X⁻2/0,1 Karena disosiasi asam asetat tidak mempengaruhi konsentrasi asam asetat yang tidak terionisasi, maka dapat disederhanakan dengan 1,75 dikali 10⁻⁵ sama dengan X⁻2/0,1 X sama dengan H+ sama dengan akar dari 1,75 dikali 10⁻⁶ sama dengan 0,00132 molar. pH-nya sama dengan min log 0,00132 sama dengan 2,9. Boleh next. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah koefisien partisi. Nah, di mana koefisien partisi sendiri kita juga pernah jumpai di semester 2 lalu pas membahas analisis instrumen tentang KLP. Nah, jadi intinya partisi di sini, koefisien partisi berhubung dengan proses ekstraksi ataupun dia berhubung dengan pemisahan suatu senyawa berdasarkan sifat kepolarannya. Nah, prinsipnya jika suatu senyawa ditambahkan pada sepasang pelarut yang tidak saling campur, maka senyawa tersebut akan terdistribusi pada kedua fase pelarut yang digunakan. Nah, hukum partisi sendiri menyatakan suatu senyawa pada suhu dan tekanan tertentu akan terdistribusi dengan sendirinya di antara dua pelarut yang tidak saling campur dengan perbandingan yang konstan atau tetap. Rumus untuk mencari koefisien partisi sendiri adalah konsentrasi yang larut dalam pelarut organik dibagi dengan konsentrasi yang larut dalam pelarut air. Lanjut. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, di gambar yang 1.4 itu adalah corong pisah, di mana digunakan 100 ml campuran pelarut, di mana terdiri dari 50
mili pelarutnya organik dan juga 50 mili pelarutnya air. Nah, biasanya sih pelarut organik sendiri berada di atas, tapi tergantung juga dengan berat jenisnya. Biasa ada pelarut seperti kloroform ataupun diklorometan itu dia berada di bawah, sedangkan airnya berada di atas. Nah, dalam ilustrasi tersebut, obatnya tuh ada 100 mg, di mana ketika dipisahkan itu ada 66,7 mg yang terlarut dalam fase organik dan juga ada 33,3 mg yang larut dalam fase air. Nah, istilahnya 2/3-nya larut di organik dan 1/3-nya larut di air. Nah, itu simpelnya, tapi nyatanya obat sendiri bisa mengalami ionisasi. Nah, di gambar 1.5 itu dijelaskan yang lebih ribetnya, di mana dari 100 mg obat yang larut sendiri itu ada 40 mg yang di fase organik dia tidak terionisasi, tapi ada 60 mg dia di fase air. Nah, 60 mg itu ada lagi 20 mg-nya tidak terionisasi dan 40 mg-nya terionisasi. Lanjut. Nah, pengaturan pH terhadap partisi. Obat yang memiliki gugus yang mudah mengalami ionisasi, maka partisi obat tersebut dipengaruhi oleh kondisi dari pH. Dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, koefisien partisi dapat dihitung sebagai P nyata. PAPP itu artinya P koefisien partisi yang nyata, di mana senyawa asam digunakan rumus P nyatanya sama dengan P true, artinya koefisien partisi sesungguhnya dibagi dengan 1 ditambah 10 pangkat pH dikurang pKa. Sedangkan di senyawa basa sendiri, rumusnya adalah P nyatanya sama dengan P sesungguhnya dibagi 1 tambah 10 pangkat pKa dikurang pH. Nah, jika suatu molekul obat sifatnya asam ataupun basa mengalami ionisasi sebesar 50%, maka dapat disimpulkan bahwa pH-nya sama dengan pKa karena koefisien partisinya adalah setengah dari koefisien obat yang tidak mengalami ionisasi. Berlaku rumus P apparent sama dengan P true per 1 plus 10 pangkat 0 sama dengan P per 2, artinya setengahnya. Lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk ke analisis sediaan supo dan juga emulsi. Nah, perlu diketahui supo adalah suatu sediaan padat yang digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Bahan dasar yang digunakan harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Sebagai bahan dasar digunakan lemak coklat atau bisa juga digunakan PLG atau polyethylene glycol yang berbobot molekul tinggi, biasa PLG 400, PLG 4000. Kemudian lemak atau bahan lain yang cocok kecuali dinyatakan lain. Biasa digunakan lemak coklat. Nah, ini bersumber dari Pharmacopoeia edisi 3. Kemudian lanjut emulsi. Emulsi adalah suatu campuran dari dua cairan yang biasanya tidak tergabung seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi, yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Pharmacopoeia edisi keempat, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat ketiga yang disebut emulgator. Nah, emulgator di sini tuh dia tuh ibaratnya dia ada kepalanya yang bisa mengikat di minyak, kemudian ekornya tuh bisa mengikat di air sehingga dia tuh dapat terdispersi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Mungkin akan saya lanjutkan karena teman juga bermasalah di jaringan. Nah, sifat molekul obat yang digunakan dalam pengobatan
itu biasa berbentuk dalam asam lemah dan basa lemah. Pengaruh ionisasi pada sifat obat mengembangkan strategi pada pemisahan campuran obat berdasarkan suatu perubahan kelarutan. Untuk obat yang bersifat asam atau basa terkait nilai pKa dan pH-nya. Untuk mengetahui sifat obat maka perlu mengetahui gugus fungsinya. Jadi kita analisis gugus fungsinya, dia tuh bersifat asam ataupun basa lemah. Lanjut. Nah, ini dari asam karboksilat sendiri. Nah, itu ada gugus karboksilat. Ketika diuraikan, dia tuh bersifat asam karena melepaskan ion H+ sesuai dengan persamaan asam basa arrhenius. Di mana dia di sini nilai pKa dari si ionisasi asam karboksilat itu dalam rentang 3 sampai 6. Lanjut. Nah, fenol. Pengaruh resonansi adalah mendistribusikan muatan negatif di sekitar anion. Nah, fenol sendiri memiliki nilai pKa kurang lebih 10. Stabilitas resonansi anion fenoksida. Nah, nanti ketika dia bereaksi kan dia melepaskan gugus OH-nya tuh melepaskan H+ sehingga muatan di O tuh menjadi minus. Nah, nanti si ikatan rangkap tuh beresonansi sehingga membentuk nanti satunya tuh didonorkan ke si O sendiri. Jadi O tuh tidak bermuatan negatif lagi. Lanjut. Nah, asam barbiturat. Barbiturat sendiri mengandung atom nitrogen yang sudah tidak memiliki elektron bebas sehingga barbiturat bersifat asam. Nah, perlu diketahui juga biasanya atom N sendiri itu tuh umumnya bersifat basa, tapi di sini dia bersifat asam. Nah, ketika si asam barbiturat tuh dia melepaskan suatu ion H+, kemudian menghasilkan si O, kemudian tuh menjadi minus, lalu si ikatan dari O di sebelah bawah dari R alkil yang kedua itu beresonansi sehingga menghasilkan suatu pKa dalam rentang 7 hingga 8. Lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk ke analisis supo, di mana di sini tuh menggunakan paracetamol. Nah, kandungan dari paracetamol sendiri itu acetaminophen yang tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Nah, itu rumus kimianya ada C8H9NO2. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Nah, si paracetamol sendiri memiliki kelarutan larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propilen glikol, dan larut dalam larutan alkali hidroksida. Suhu lebur dari si paracetamol sendiri sekitar 1690 Celcius sampai 1720. Kemudian titik didihnya lebih dari 5000. Nah, ini mungkin suatu kesalahan sih menurut saya sih, harusnya 169 derajat Celcius sampai 172, sedangkan titik didihnya lebih dari 500 derajat Celcius. Lanjut. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih Angga atas kesempatannya. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ya, setelah diperkenalkan dengan itu paracetamolnya, kita disuguhkan dengan formulasi dari paracetamol ya, soalnya mau kita ekstraksi kan begitu kan. Nah, terlihat di layar ini kan terdapat dua formula. Yang pertama itu formula standar 1 yang lebih simple, dan formula standar 2 yang sedikit ada itu lebih banyak isipiannya. Nah, untuk yang formula standar 1 itu hanya menggunakan PLG 4000, terus PLG 6000 sama Aquades-nya sebanyak 20%. Nah, namun untuk formula standar 2, inilah formula yang digunakan pada waktu pembelajaran kita sebagai contoh ya ekstraksinya. Dapat kita lihat bahwa misalnya itu paracetamol PLG sama PLG 1500 sama PLG 4000 itu sebenarnya taruh pada fase yang sama ya. Mereka itu taruh ke dalam fase polar, sementara untuk lemak coklat, sulfosir, twin sama span itu dia itu larut dalam pelarut non-polar begitu. Untuk tindakan ekstraksi yang dapat dilakukan, untuk tindakan ekstraksi yang dapat dilakukan itu kan,
pada pembelajaran kemarin itu diberitahu bahwa misalnya untuk memisahkan paracetamol, PLG, dan juga eksipien yang lainnya itu kita dapat menggunakan 2 fase pelarut yang berbeda. Ya, berbeda kepolarannya begitu. Yang di atas itu paracetamol, PLG sama PG 1500 sama 4000 itu dia bakalan larut ke dalam fase polar ya. Jadi dapat menggunakan air, sementara yang lainnya itu dapat digunakan fase non polar begitu. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan 2 fase tersebut nanti itu akan terpisah ya masing-masingnya selanjutnya. Nah, seperti yang dituliskan tadi itu bahan tambahannya itu ada polyethylene glycol 400, terus ada polyethylene 4000. Selanjutnya, Pi. Nah, di sini kita dikasih tahu ya kalau misalnya kita ekstraksinya itu sesuai dengan yang tadi saya bilang itu, lihat kelarutannya dulu. Jadi seluruh bahan-bahan yang ada di dalam formulasi kita itu lihat kelarutannya di bagaimana, apakah dia larut di dalam pelarut yang polar atau yang non polar begitu. Dan juga tentunya kita harus melihat sifat molekul obat. Setelah kita melihat kedua hal ini, kita dapat menentukan pelarut yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, untuk analisis metode analisisnya itu ya konvensional itu kemarin untuk paracetamol ini setelah didapatkan semuanya ya. Tadi kan PLG sama paracetamol kan masih berada di dalam satu fase yang sama yaitu air. Namun itu kita itu masih belum selesai itu karena kita itu harus jika ingin menganalisis si paracetamolnya ya artinya itu si PLG-nya itu harus hilang, jadi itu harus paracetamol top. Dan kemarin itu cara untuk mengekstraksi paracetamol dari PLG-nya itu dan air itu dilihat lagi sifat-sifatnya lagi, sifat kelarutannya lagi. PLG sama paracetamol itu sama-sama larut dalam air, namun pada pelarut yang tertentu dia itu nggak bisa larut bersama si PLG-nya, jadi nanti paracetamol yang akan terekstraksi begitu. Nah, setelah kita mendapatkan pelarut yang tadi dan paracetamolnya itu sudah didapatkan, nanti pelarut yang berisi paracetamol itu nanti akan kita kentalkan begitu. Jadi kita uapkan pelarutnya itu menggunakan rotatory evaporator ya, biar lebih bagus begitu. Dan setelah kita mendapatkan padatan dari si paracetamol, barulah kita boleh menganalisisnya. Untuk analisisnya itu yang teknik konvensional ada ACD alkametri dan yang menggunakan instrumen itu menggunakan spektrofotometri UV vis. Oke, next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jikalau terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami ucapkan mohon maaf atas perhatian yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dipaparkan ya. Mereview materi yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Jadi harapannya materi yang sudah didapatkan sebelumnya itu menjadi dasar ya untuk pembahasan berikut-berikutnya ya, termasuk untuk materi-materi perkuliahan yang selanjutnya gitu. Karena pada dasarnya kan saling mendukung ya, saling terintegrasi. Nah, misalnya kalian pada mata kuliah analisis farmasi sediaan cair semi padat ini, itu kan nanti akan mengaplikasikan metode-metode analisis yang sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Namun yang membedakan adalah aplikasinya itu pada sediaan apa gitu kan ya. Nah, misalnya kalau pada sediaan cair semi padat, nah berarti sediaan yang akan dibahas itu adalah sediaan yang bentuknya cair ya maupun yang semi padat. Nah, nanti dalam mata kuliah berikutnya ada analisis farmasi sediaan padat dan kosmetik ya, berarti yang dibahas adalah sediaan yang bentuknya padat dan juga kosmetik. Karena yang termasuk dalam sediaan farmasi itu tidak hanya obat ya, tapi kosmetik juga termasuk dalam sediaan farmasi. Bahkan juga ada obat tradisional. Ya, makanya nanti dalam salah satu elektif itu nanti ada mata kuliah analisis bahan kimia obat dalam obat tradisional ya. Salah satunya dalam jamu. Nah, karena obat tradisional juga salah satu sediaan farmasi. Nah, selain itu juga ada bahan baku obat ya. Misalnya yang bentuknya serbuk bahan baku obat yang belum dijadikan obat. Nah, itu juga menjadi sediaan farmasi.
kritis. Nah, kalau bahan baku itu biasanya di industri farmasi, misalnya ketika ada barang yang masuk, ya, suplai barang yang masuk ke industri untuk diproduksi menjadi obat, maka bahan baku itu harus dicek dulu oleh bagian quality control ya. Apakah memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan terkait dengan kemurniannya ya dan sebagainya. Nah, jadi ada pemeriksaan bahan baku. Jadi untuk membuat satu obat itu sangat ketat sekali ya. Ada standar-standar yang kita sebut dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik gitu. Mulai dari bahan bakunya ya dan sebagainya. Nah, banyak juga departemen yang terlibat di situ. Ada quality control ya. Kemudian ada quality assurance. Nah, di bagian departemen produksi pun mereka punya sistem pengecekan sendiri gitu. Jadi mereka secara internal juga akan mengecek produk mereka itu. Makanya kalian dikenalkan dalam mata kuliah ini kan juga ada sampling ya, sampling. Nah, jadi kalau di dalam produksi itu mereka akan disampling setiap batch-nya itu. Nah, disampling gitu produknya, kemudian diperiksa kalau memenuhi syaratan lanjut ya. Kalau tidak memenuhi persyaratan biasanya akan di-reject dan sebagainya. Nanti di tengah-tengah produksi di sampling lagi, di akhir produksi di sampling lagi. Nah, jadi bagian produksi secara internal juga ada sampling gitu. Tapi nanti ada bagian khusus yang memang bertugas untuk menyampling itu. Ada quality control, jadi mengecek gitu. Jadi sebelum dicek oleh quality control, bagian produksi punya sistem pengecekan sendiri ya, in process control gitu. Nah, begitu ketatnya lah begitu dalam proses pembuatan obat ya di industri. Nah, sehingga ada yang disebut dengan CPOB. Oleh karena itu dalam proses distribusi obat juga harus benar ada cara distribusi obat yang baik gitu. Karena diproduksinya udah benar, kalau didistribusikannya tidak benar, itu juga jadi problem. Karena ada terkait dengan stabilitas obat kan ya. Kalau kita mendistribusikan obat tidak sesuai dengan suhu yang seharusnya, maka obat akan menjadi mudah rusak ya. Walaupun tertulis di label itu kadaluarsanya atau expired date-nya itu 2 tahun misalnya, tapi karena dalam proses distribusinya itu terpapar ya, suhu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya yang harus disimpan pada suhu yang sejuk dan sebagainya ya, ataupun suhunya tidak sesuai, maka waktu kadaluarsa bisa lebih cepat karena obat terurai lebih cepat. Kadaluarsa lebih cepat. Nah, begitu ya. Ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisika maupun perubahan kimia ya. Nah, kemudian sudah didistribusi dengan baik, diproduksi dengan baik, didistribusi dengan baik, ada satu hal lagi yang menjadi penting ya. Ada apa namanya? Penggunaan obat yang benar ya. Nah, cara penggunaan obat yang benar itu berarti terkait dengan proses penyampaian obat itu dari tempat pelayanan kepada pasien. Nah, sehingga dari hulu ke hilir itu saling terkait gitu. Nah, kalau sudah benar semuanya, tapi kita menginformasikannya kepada pasien tidak digunakan dengan baik ya, kita sampaikan juga kepada pasien cara dagu sibu ya. Kalau dalam obat itu ada dagu sibu, dapatkan, simpan, buang obat dengan benar gitu ya. Jadi ada kita edukasi masyarakat itu bagaimana cara dapatkan dari tempat-tempat yang legal gitu. Nah, karena banyak juga tempat-tempat yang ilegal. Ya, kalau tempat ilegal berarti kan kita tidak bisa jamin keaslian dari suatu produk. Kalaupun asli, benar nggak cara menyimpannya, benar nggak cara mendistribusikannya, kita nggak tahu. Tidak ada yang bisa jamin. Ya, nah maka masyarakat harus kita edukasi agar cerdas. Apalagi kita ini, jangan sampai kita membeli obat dari tempat yang tidak legal. Yang legal itu kan sesuai dengan peraturan ada instalasi rumah sakit ya, puskesmas ya, klinik, apotek, minimal toko obat. Gitu. Kemudian cara gunakan. Nah, cara gunakan obat nih dagu ya, dapatkan gunakan. Cara gunakan obat juga harus benar. Dosisnya ya, jarak menggunakannya, kemudian frekuensi menggunakannya berapa kali dan sebagainya. Boleh nggak dengan makanan minuman tertentu dan sebagainya. Kemudian boleh nggak bersama dengan obat yang lain? Nah, ada interaksi atau tidak? Nah, itu. Kemudian simpan. Nah, cara simpan juga kita edukasi kepada masyarakat. Kenapa ya? Karena tadi kalau salah menyimpan ya, obat juga menjadi kadaluarsa, menjadi cepat stabilitasnya terganggu ya. Diproduksi sudah benar, didistribusi sudah benar, di masyarakatnya malah disimpannya tidak sesuai, maka obat yang di tangan masyarakat itu kan menjadi tidak terjamin. Nah, seperti itu. Kemudian
buang ya, dagu si buang. Nah, cara membuang obat juga harus diedukasi benar. Ada cara-caranya bagaimana cara membuang agar tidak mencemari lingkungan, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang lain misalnya. Jadi kalau membuang obat jangan dibuang satu strip-stripnya utuh. Nanti itu bisa disalahgunakan, bisa dijual lagi menjadi obat yang sudah harus kadaluarsa dibuang lagi kan, dijual lagi atau bahkan digunakan oleh orang-orang lain. Nah, maka cara membuang obat juga ada caranya. Dirusak dulu ya, kalau padatan digerus dulu, nanti dilarutkan dan sebagainya, baru dibuang pada tempat yang sesuai. Nah, begitu ya. Kemudian apa namanya? Ada juga kaitannya analisis ini nanti dengan selain obat ataupun obat tradisional ataupun kosmetik, ada juga ke arah makanan. Maka nanti kalian ada mata kuliah yang lain itu analisis makanan dan kontaminan. Nah, gitu kan. Jadi sampelnya aja yang berubah-ubah ini. Makanan, kontaminan ya. Nah, bagaimana kandungan makanan itu, apakah ada kontaminasi dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga nanti sampelnya tidak kepada obat tradisional, kosmetik, makanan. Bisa juga ke sampel biologis. Sampel biologis misalnya cairan tubuh ya. Darah, saliva, urin, bahkan rambut. Nah, nanti ada mata kuliah khusus di kimia klinik, bioanalisis, analisis biomedik, farmasi forensik. Bahkan bisa diaplikasikan untuk apa namanya mendeteksi kejadian kriminal, misalnya farmasi forensik gitu. Itu salah satu pengembangan ilmu farmasi. Jadi bisa ke arah forensik juga gitu. Kalau ada kasus keracunan obat, kira-kira dia ini keracunannya karena apa ini? Nah, kayak kasus-kasus yang udah pernah kita lihat dulu, kasus kopi misalnya ya, yang ada sianidanya dan sebagainya kan. Di situ mestinya seorang farmasis punya kesempatan untuk mengembangkan karirnya di bidang farmasi forensik salah satunya. Nah, gitu ada pembunuhan berencana menggunakan obat-obat tertentu. Bagaimana mendeteksinya? Itu kan jadi sesuatu bidang ilmu yang menarik untuk dikembangkan ya. Bisa kemampuan analisis di situ ke bagian tubuh gitu. Apakah darah, urin, rambut dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian bahkan pengembangan ilmu farmasi yang lain ada ke lingkungan gitu. Maka nanti kita ada elektif analisis farmasi ke arah farmasi lingkungan, analisis cemaran lingkungan. Nah, bagaimana menganalisis cemaran yang ada di air, udara, tanah, dan sebagainya. Jadi luar biasa sih sebenarnya pengembangan ilmu farmasi itu ya, di berbagai sisi dan di berbagai ilmu, tidak hanya obat gitu maksudnya. Obat adalah salah satunya ini. Salah satunya adalah sediaan cair semi padat dan sebagainya. Namun yang mendasari itu kan adalah mata kuliah sebelumnya, jangan dilupakan. Di semester 2 kalian sudah mempelajari analisis instrumen ya, yaitu mempelajari metode analisis menggunakan alat atau instrumen yang modern, lebih canggih gitu ya. Ada fotometri dengan berbagai macam jenisnya, UV vis, ada IR dan sebagainya. Ada kromatografi dengan berbagai jenisnya ya, kromatografi KCKT, kromatografi gas dan sebagainya ya. Kemudian ada metode konvensional, tradisional yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya lagi gitu, di semester awal pengantar analisis farmasi. Di situ kan kalian sudah mempelajari metode-metode konvensional. Ada titrimetri atau disebut juga dengan volumetri dengan berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah netralisasi atau asam basa. Yang lain ada kompleksometri, pengendapan ya, argentometri dan sebagainya. Dan termasuk juga gravimetri berdasarkan bobot konstan. Nah, maksud saya adalah ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya itu jangan dilupakan, tapi justru menjadi dasar yang diintegrasikan gitu. Metode analisisnya sudah dipelajari baik konvensional ya, ataupun yang instrumentasi untuk analisis kuantitatifnya, demikian juga analisis kualitatifnya ya, dengan berbagai macam, ada reaksi, warna dan sebagainya yang diamati. Nah, maka diaplikasikanlah dalam ilmu-ilmu lanjut mulai dari semester 3 dan seterusnya. Metode apa yang kita gunakan, prinsipnya apa, ya, kemudian apa namanya, kegunaannya untuk apa, masing-masing kan punya, ya masing-masing punya prinsip kegunaannya dan sebagainya.
Nah, misalnya kalau misalnya sampelnya itu untuk sesuatu yang bersifat logam atau mineral, maka kan kita sudah tahu analisis secara analisis konvensionalnya apa yang bisa digunakan, analisis secara instrumentasinya apa yang bisa digunakan, gitu kan? Nah, kalau konvensionalnya bisa misalnya kompleksometri, ada suatu reaksi kompleks antara logam ya dengan zat yang ditambahkan. Kalau instrumentasinya berarti kita bisa gunakan AAS ya atau spektroskopi serapan atom dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ya contoh. Kemudian dari presentasi yang kalian sampaikan tadi, maka menjadi hal penting ya untuk diketahui bahwa suatu proses analisis itu ada beberapa tahapan-tahapan penting yang bisa dilakukan. Nah, untuk proses sampel tadi itu ada beberapa tahapan ternyata ya sampling itu. Nah, dari segi samplingnya dulu. Sebelum dilakukan itu ya, maka kan ada sesuatu yang harus dikalibrasi, misalnya alat-alat dikalibrasi ya. Kita siapkan alat dan wadah untuk sampling, kemudian kita lakukan sampling. Nah, kita ngambil sampel itu di mana itu tadi ada beberapa ketentuan yang sudah kalian presentasikan. Kalau dia homogen, kita bisa sampling secara acak. Kalau dia heterogen, bisa kita sampling yang representatif, yang bisa mewakili. Nah, di mana kita bisa melakukan sampling-sampling itu? Oke. Kemudian ternyata untuk melakukan pengukuran analisis ya, tidak semua sampel bisa langsung diukur. Maka ada sesuatu yang harus dilakukan dulu terhadap sampel itu, misalnya kita lakukan penyiapan sampel ya. Kita siapkan sampel. Nah, penyiapan sampel itu bisa penyiapan sampel yang pertama misalnya melalui homogenisasi atau bahkan ada sesuatu proses pengawetan tertentu. Nah, penyiapan sampel yang pertama. Ya, kemudian penyiapan sampel ini juga bisa lebih lanjut. Penyiapan sampel yang kedua ya melalui apa? Melalui suatu proses penyaringan misalnya. Karena sampel itu kan ada yang dipersyaratkan harus larutan jernih dan sebagainya agar tidak mengganggu proses analisis, ya harus jernih. Maka ada suatu proses penyiapan sampel berikutnya yaitu filtrasi, penyaringan. Bahkan ditambahkan dengan suatu larutan tertentu, misalnya untuk pengasaman dengan tujuan tertentu ya, maka ditambahkanlah suatu asam gitu ya. Nah, itu penyiapan sampel-sampel yang berikutnya. Jadi ada proses setelah sampling itu penyiapan sampel. Ya, ada beberapa tahapan karena tidak semua sampel bisa langsung diukur. Kalau sampel itu bentuknya padatan, maka harus atau kristal digerus dulu ya. Kemudian sudah bentuk digerus, dilarutkan dulu kan, menjadi larutan. Karena pada umumnya sampel-sampel yang digunakan itu dia pada umumnya dalam bentuk larutan. Kalau dia sudah menjadi larutan, kadang ada lagi langkah berikutnya diencerkan, pengenceran sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Kenapa? Karena kadang kita membaca di alat ya, ternyata di luar rentang yang dipersyaratkan misalnya. Kalau di spektro UV vis kan mungkin kalian mengenal ada rentang absorbansi 0,2 sampai 0,8 ya untuk menjamin linearitas dari suatu kurva baku itu. Maka kalau di luar kurva baku itu kan biasanya dilakukan treatment. Apakah larutan sampelnya itu kita encerkan kalau dia terlalu tinggi ya absorbansinya, atau kalau dia terlalu rendah maka kita pekatkan. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan suatu proses-proses tahapan dalam penyiapan sampel ya. Nah, kemudian kalau sudah disiapkan sampel, bisa disiapkan sampel lebih lanjut lagi. Ada tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan kebutuhan lah ya. Nah, setelah disiapkan sampelnya, barulah dengan berbagai macam perlakuan sampel yang kalian ketahui tadi, ada diekstraksi dan sebagainya. Karena ada sampel-sampel yang harus diekstraksi juga untuk dipisahkan dari matrik pengganggunya, agar tidak mengganggu proses analisis dan sebagainya kan. Kemudian baru dilakukan pengukuran. Dilakukan pengukuran dengan berbagai macam teknik analisis. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Nah, pertanyaan saya, tentunya kalian sudah pernah disampaikan sebelumnya di mata kuliah ini ya. Ada istilah yang kalian kenal dengan prosedur analisis.
Ada nggak ya? Risa. Risa pernah nggak mendengar istilah prosedur analisis? Halo Risa? Risa ada di tempat? Risa Indriani? Hadir nggak ini? Atau akunnya saja yang ada? Ya Pak, hadir Pak. Ya, hadir. Prosedur analisis pernah dijelaskan dalam perkuliahan ini? Ada nggak disinggung dulu prosedur analisis gitu? Ingat nggak? Yang lain ingat nggak? Ada nggak disinggung istilah prosedur analisis, metode analisis, teknik analisis? Ada nggak disinggung? Izin Pak, kalau nggak salah Nggak saya ada kayaknya Pak. Nggak ada? Ada Pak, prosedur Ada. analisis ya Pak. Ada kan? Ada. Ada Pak. Kelas sebelumnya ada soalnya. Ya Pak. Apa tuh prosedur analisis? Hmm, Sebenarnya udah saya ceritakan sih dari tadi itu yang tahapan-tahapan. Prosedur analisis, metode analisis, teknik analisis kan sesuatu yang berbeda. Bisa nggak dibedakan, Risa? teknik dan metode analisis itu kan untuk analisis sampel ya Pak. Terus, bedanya apa teknik analisis, metode analisis, prosedur analisis? Kesannya sama istilah itu, tapi sesungguhnya berbeda gitu. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Silakan dari sekian orang ini. Izin Pak. Silakan. Jadi kalau untuk prosedur analisis itu sendiri, itu kayak hal-hal apa yang kita lakukan sebelum melakukan analisis itu. Kayak misalnya mencari definisi masalah, itu kita mencari informasi tentang kita nanti pakai alat apa, nanti bahannya apa, pelarutnya itu apa, dan sebagainya gitu kan. Nah, terus juga ada pemilihan tekniknya, nanti mau pakai analisis metode apa gitu. Terus kemudian pengambilan sampel, sampelnya itu mau ngambil sampel apa, kemudian perlakuan atau pengkondisian. Nah, disinilah dia sampelnya itu dibuat dalam bentuk yang sesuai, seperti kayak dilakukan ekstraksi sebelum yang udah dijelaskan sebelumnya, terus kemudian dilakukan pengukuran analit, kemudian penghitungan dan interpretasi data analisis. Nah, jadi bedanya prosedur analisis dengan teknik ataupun metode analisis, kalau prosedur ini kayak persiapan sebelum melakukan analisisnya. Nah, kalau sedangkan teknik atau metode analisis itu kayak langkah-langkah yang dibuat dalam melakukan analisis tersebut, Pak. Oh gitu. Ya, hampir ya, hampir. Namun ada beberapa hal yang mesti diluruskan ya. Jadi teknik analisis dan metode analisis pun dia berbeda ya. Jadi coba kita lihat masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat istilah itu, istilahnya ada yang lebih sempit, lebih luas lagi gitu ya. Maka kalau istilah yang paling luas di antara ketiganya itu adalah prosedur analisis. Itu istilah yang lebih luas. Gitu ya. Lebih sempitnya lagi dari prosedur analisis itu ada metode analisis. Nah, lebih sempitnya lagi istilah dari itu ada teknik analisis. Nah, maka kita lihat di sini ya. Kadang istilah prosedur analisis ini seringkali ya dikacaukan dengan istilah teknik analisis dan istilah metode analisis, padahal dia itu berbeda gitu ya. Kadang sama aja kayaknya gitu kan kita sebut-sebut dia itu ya. Teknik analisis, metode analisis, prosedur analisis, padahal berbeda. Nah, di sini kita luruskan dulu ya. Maka kalau prosedur analisis itu adalah yang lebih luas tadi kan, dia merupakan serangkaian proses ya, mulai dari penyiapan sampel sampai evaluasi hasil pengukuran. Ya, luas dia itu. Dari penyiapan sampel ya, kemudian sampai ke evaluasi hasil pengukuran. Seperti yang disampaikan oleh Rafli tadi, bahwa prosedur analisis itu luas, mulai dari mendefinisikan masalah, gitu ya. Nah, mendefinisikan masalah, kemudian pemilihan teknik dan metode analisis. Jadi teknik dan metode analisis itu merupakan bagian dari prosedur analisis.
Kemudian pengambilan sampel yang mewakili, yang representatif. Nah, itu juga bagian dari prosedur analisis. Yang selanjutnya, pra-perlakuan sampel atau pengkondisian. Nah, itu juga bagian dari prosedur analisis. Pra-perlakuan ini bisa mengubah analit ke bentuk yang sesuai ya, sehingga analit dapat dideteksi atau dapat diukur. Nah, itu pra-perlakuan sampel. Itu termasuk dalam prosedur analisis. Termasuk ke pengukuran analit yang diinginkan, baik kualitatif, kuantitatif, ya. Kemudian ada pemisahan atau perlakuan awal sampel. Nah, itu termasuk bagian dari prosedur analisis sampai kepada perhitungan dan interpretasi data analisis. Nah, itu sangat luas artinya istilah prosedur analisis itu sangat luas. Gitu ya. Itu dari awal sampai kepada awal sampling sampai kepada evaluasi hasil pengukuran luas. Nah, lebih sempit lagi, yang merupakan bagian dari prosedur analisis adalah metode analisis. Kalau metode analisis ini dia merujuk kepada penetapan kadar senyawa tertentu. Jadi dia menetapkan kadar senyawa tertentu dan evaluasi hasil pengukuran. Nah, kalau metode seperti itu. Jadi ada penetapan kadar sampai kepada evaluasi hasil pengukuran minus sampling gitu ya, minus sampling. Nah, sampling tidak masuk. Jadi dia langsung kepada penetapan kadar ya. Jadi udah sampelnya itu sudah diolah lebih lanjut, kemudian siap diukur. Nah, sampai evaluasi pengukuran. Nah, kemudian kalau teknik analisis ini lebih sempit lagi. Jadi ini merujuk kepada pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran. Nah, gitu ya. Jadi kalau teknik analisis itu lebih kepada pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran. Nah, teknik analisis ini bisa berbagai macam metode yang dipelajari itu sudah ada di mata kuliah sebelumnya ya. Di pengantar analisis farmasi sudah kalian kenal ada titrimetri, grafimetri. Di analisis instrumental itu di analisis instrumen ada spektro, ada kromatografi. Nah, itu adalah teknik analisis. Masing-masing punya sifat yang diukur dan juga penggunaan utama yang bisa diaplikasikan untuk apa dia itu gitu ya. Nah, itu diingat-ingat kembali prinsip dari masing-masing teknik analisis itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau metode analisis tadi terkait dengan penetapan kadar ya. Nah, penetapan kadar gitu lebih luas lagi dari teknik analisis. Nah, tentunya metode ini harus dipilih yang sensitif, peka ya, yang presisi, teliti, ya, selektif dan sebagainya, persyaratan-persyaratan metode analisis itu. Nah, kemudian apa namanya? Nah, itulah istilah-istilah yang berbeda dari prosedur analisis, metode analisis dan teknik analisis agar nanti kita dalam menyampaikan tidak terbolak-balik istilahnya ya. Jadi dari umum ke khusus, dari umum itu prosedur analisis karena meliputi sampling sampai ke evaluasinya ya. Kemudian lebih sempit lagi ada metode analisis, penetapan kadarnya ya sampai ke evaluasinya. Kemudian teknik analisis, fokus kepada pengukurannya dan evaluasinya. Nah, gitu. Jadi itu merupakan irisan ya, irisan. Merupakan irisan. Nah, dari teknik analisis, lebih luas lagi metode analisis, lebih luas lagi prosedur analisis. Oke. Nah, terakhir saya akan menyampaikan kira-kira perkuliahan kita ke depan, apalagi yang akan kita singgung gitu ya. Maka dengan Bu Pratiwi ya, sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan pengantar, apa pentingnya analisis farmasi dan sebagainya. Kemudian juga disampaikan terkait dengan pra-perlakuan sampel, ya, sampling dan sebagainya. Penting itu ya, tahapan sampel itu menentukan hasil akhir. Kalau salah sampling, hasil akhirnya juga bisa menjadi tidak akurat gitu. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan kepada sampel tadi karena tidak semua sampel bisa langsung diukur. Ada yang harus dilarutkan, ada yang harus diencerkan gitu ya. Ada yang harus ekstraksi gitu. Maka ada berbagai macam tahapan-tahapan pra-perlakuan sampel itu ya. Nah, kemudian saya harapkan tidak dilupakan itu yang sudah dipelajari terkait dengan ekstraksi ya. Kemudian terkait dengan sifat fisik kimia molekul obat yang menjadi dasar
untuk menentukan metode analisis, kan kalian melihat kelarutannya dulu ya. Nah, setelah itu melihat sifat fisika kimia, kira-kira dia bisa dianalisis dengan metode apa nih? Apakah dengan metode konvensional? Melihat sifatnya sih dia ini bisa dengan titrasi asam basa, misalnya kayak gitu, kayak parastamol tadi. Kemudian, oh kalau parastamol dia punya gugus kromofor ya. Dia punya ausokrom. Oh, dia punya ikatan rangkap terkonjugasi, selang-seling antara ikatan rangkap tunggal. Oh, berarti dia bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Atau dia punya ekstensi molar lebih dari 1000 misalnya. Oh, dia bisa bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Nah, itu maksud saya sifat fisika kimia obat yang sudah dipelajari ya, ada pKa dan sebagainya ya. Sifat asam basanya itu dan sebagainya. Jangan dilupakan untuk diaplikasikan di materi-materi berikutnya kalau nanti diminta untuk memberikan suatu analisis. Nah, kemudian yang membedakan dari 3 dosen itu adalah nanti bentuk sediaannya kita bedakan gitu. Kalau dengan Ibu Tiwi ya kalian sudah membahas metodenya, bentuk sediaannya adalah emulsi dan suppositoria gitu ya. Kemudian nanti dengan saya, kita akan lanjutkan dengan bentuk sediaan yang beda. Ada pasta, ya, untuk sediaan semi padatnya, dan ada sirup, ya, larutan atau sirup untuk sediaan cairnya. Itu kan tentunya ada sesuatu treatment yang apa ini yang berbeda nggak nih kira-kira dalam preparasi sampelnya gitu. Kalau dengan Pak Fajar nanti akan dilanjutkan lagi, bentuk sediaannya beda lagi. Semi padat ya, salep, krim. Nah, gitu. Bentuk sediaannya aja kita bedakan. Dari bentuk sediaan itu kan kalian bisa menganalisis bahannya apa saja ya. Kemudian kelarutannya bagaimana, ekstraksinya bagaimana. Itu kan sudah punya dasar ya. Sifat fisika kimianya gimana, metode analisis apa yang bisa digunakan. Nah, mulai sekarang nanti bisa ya boleh mencari-cari jurnal terkait dengan analisis. Nah, nanti akan ada presentasi dari mahasiswa di berikutnya. Nah, di awal nanti kita ada hari ini sebenarnya juga termasuk beberapa materi tadi yang saya singgung ya. Selain review materi, itu merupakan konsep dasar dalam analisis obat sediaan cair semi padat gitu. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan pentingnya kimia analisis, kemudian sampling ya. Sampling tadi juga sudah ada sebenarnya masuk dalam materi yang kalian presentasikan, sangat penting itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam analisis. Nah, silahkan nanti bisa dicari tahu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja dalam mempengaruhi keberhasilan analisis. Dan teknik kuantifikasi. Nah, dalam analisis kuantitatif, ya, maka untuk menetapkan kadar kan ya, maka ada berbagai macam teknik kuantifikasi. Ada standar internal, eksternal, adisi, dan sebagainya. Silahkan boleh dicari-cari tahu. Nah, itu nanti mungkin kita akan singgung itu ya. Kemudian yang selanjutnya nanti baru masuk ke aplikasinya itu kepada sediaan cair semi padat ya, seperti sirup, pasta. Nah, nanti kita akan mengkaji dari berbagai jurnal yang bisa kalian cari mulai sekarang dari sisi analisis kualitatifnya dan juga analisis kuantitatifnya. Jadi kuali dan kuanti dari sediaan pasta dan dari sediaan sirup gitu ya. Nah, yang mengandung logam atau mineral tertentu gitu. Jadi kalau pasta ataupun sirup silakan bisa dicari apa saja pastanya dan sirupnya apa saja, bisa dicarilah seperti itu. Nah, yang mengandung logam atau mineral ya, pasta ataupun sirupnya yang mengandung logam atau mineral. Sediaan apa ya kira-kira? Boleh dicari. Nah, kemarin dengan Bu Tiwi juga selain bentuk sediaannya kita bedakan, instrumennya juga kita bedakan. Kalau dengan Bu Tiwi kemarin disinggung dengan spektrofotometri UV vis. Nanti dengan saya kita bisa singgung SSA, spektroskopi serapan atom. Nah, kenapa? Karena tadi sampelnya ada mengandung logam atau mineral. Mungkin dengan Pak Fajar nanti akan dilanjutkan lagi yang instrumennya beda juga. Selain bentuk sediaannya beda, instrumennya beda. Bisa HPLC atau KCKT. Nah, jadi kita bedakan itu biar ada variasi seperti itu. Nah, mungkin kita cukupkan ya karena waktu. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Silakan bisa
pelajari tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan kisi-kisinya agar apa? Agar diskusi bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian kalian sudah belajarlah terlebih dahulu dari berbagai sumber. Kemudian juga boleh mulai sekarang dicari jurnal-jurnal terkait yang saya sampaikan tadi. Ya, karena nanti juga akan disampaikan untuk mempresentasikan itu ya, menganalisis kuali maupun kuantitatif dari sediaan padat, sediaan pasta dan juga sediaan sirup. Jadi itu mungkin nanti kita akan susun 2 pertemuan yang terpisah. Pasta dulu, kemudian sirup dulu. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kalian sukses dan selalu sehat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Ya, sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Silakan bisa meninggalkan ruangan.